Bisa mungkin pengalaman utuh terhadap Allah. Kenapa? Ya. Nah, kalau akhirnya manusia itu membuat jalannya, membuat siratnya sendiri ya. Itulah yang kemudian disebut sebagai din, sebagai agama ya. Cara manusia untuk mengenal Tuhan. Tapi yang sebenarnya apakah manusia bisa mengenal Tuhan lewat agama? Wah, ini ternyata kalau ngomongin agama, akhirnya kita bicara tentang syariat, mengenai hukum-hukum, mengenai liturgi, bicara tentang aturan-aturan, ya, rukun-rukun dan seterusnya. Tapi pengenalan akan Tuhan itu beyond, ya, itu lebih dari itu, ya, lebih dari masalah syariat. Pengenalan akan Tuhan itu masuknya ke levelnya apa? Hakikat, Orang yang ngerti hakikat kenapa dia dicipta, kenapa dia ada di dunia, kenapa kita ada di sini sekarang, itu masuk ke level yang lebih tinggi lagi, gitu loh. Ya. Jadi kalau udah masuk ke hakikat, dia bisa betul-betul masuk ke level ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, tapi buat nyampe ke level yang hakikat, kita memahami kenapa kita ada di dunia dan kenapa Allah menciptakan kita. Wah, ya. Itu harus betul-betul kita pahami. Gitu. Bukan hanya sekedar dari rukun-rukun. Bukan hanya sekedar dari Taurat-Taurat, dari syariat-syariat, dari hukum-hukum. Bukan. It's beyond. Kenapa hukum-hukum ya? Kalau prinsip hukum, prinsip syariat ya, itu dasarnya adalah hukum Taurat ya. Nah, dari kitab Taurat kita bisa tahu bahwa hukum itu ditambahkan karena ada pelanggaran. Wah, jadi bagaimana mungkin sesuatu yang diciptakan itu atau dibuat karena ada pelanggaran itu bisa membawa kita kepada Allah, ya. Orang yang melanggar itu pasti di dalam kurungan. Makanya dikatakan dalam kitab Injil bahwa hukum Taurat itu adalah kurung, ya, atas dosa, kurungan atas dosa. Ya. Jadi manusia dikurung di dalam hukum, di dalam aturan, dalam syariat ya, karena ada dosa. Tapi ada hukum yang membebaskan, gitu ya, yang bisa membuat kita lepas daripada dosa ini dan bisa membuat kita bebas dari rukun-rukun ini, dari liturgi-liturgi gitu ya. Apa? Nah, ya. Makanya penting untuk ngerti dulu ma'rifatullah ini apa ya. Mengenal Allah itu bagaimana gitu ya. Nah, saya mau share ya. Saya sharing ya, di boleh. ini. Share screen ya. Saya share. Oke, udah kelihatan ya? Ya, sebentar lagi. Udah ya? Masih loading. Kalau saya di sini masih tempat loading. saya sudah. Tempat saya sudah, Bu. Oh udah. Ya, siap. Ya, udah, sekarang udah. Ya. Mengenal Allah ya. Saya mengutip dari kitab Injil 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ya, sebab Allah adalah kasih gitu. Syaratnya apa? Mengasihi. Jadi hukum yang membebaskan kita, ya, hakikat kita yang bisa membawa kita pada pengenalan akan Allah itu apa? Kasih. Ya. Kalau kita nggak punya kasih, kita nggak bisa mengenal Allah. Ya. Makanya dalam surat Ar-Rahman ya, Bismillahirrahmanirrahim ya, Ar-Rahman. Ya jelas-jelas ya, yang Maha Kasih. Kita berdoa baca bismillah ya, baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan nama Allah yang Maha Kasih ya. Diawali selalu dengan kasih ya. Karena siapa? Yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Wah, ini dahsyat sekali ya. Jadi hakikat dari pengenalan akan Allah, ma'rifat dengan Allah apa? Mahabbah ya, mahabbah dengan Allah ya. Beberapa hari yang lalu saya pernah mungkin di tempatnya Pak Rusli ya di Galilea Network, saya mengajar tentang hablum minallah dan hablum minannas ya. Kenapa? Karena itu adalah hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan
segenap nafasmu, jiwamu, kekuatanmu, segenap akalmu. Tuhibbur rabbul haq wa min kulli nafsik, mengasihi Allah dengan segenap nafas kita, dengan segenap jiwa kita, ya, wa min kulli qalbuka, dengan segenap hati kita, wa min kulli fikrika, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan kita, ya. Jadi kalau kita nggak punya kasih, kita nggak bisa mengenal Allah. Itu ya. Pengenalan ya akan Allah itu, ya, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Itu dalam kitab Injil 1 Yohanes 4 ayat 8, ya. Kalau Allah adalah kasih, ya, itu kita harus mengasihi dia dengan tadi segenap kalbu, segenap nafsika, dengan segenap nafas kita, jiwa kita, fikrika, dengan segenap akal budi pikiran kita, wa quwwatika, dengan segenap kekuatan kita. Dan Isa Al-Masih berkata, yang sama dengan itu, yang sederajat itu, hukum yang semua hukum-hukum ini bergantung kepada ini adalah apa? Mengasihi sama manusia. Hablum minan nas, ya. Kalau kita nggak punya ini, kita nggak bisa mengenal Allah. Kenapa? Karena dia adalah Ar-Rahman, yang maha pengasih, yang maha kasih. Ya Rahman, ya Rahim, ya, dan maha penyayang. Itulah Allah kita. Kalau kita nggak punya kasih, kita nggak bisa mengenal dia. Bagaimana mungkin kita mengenal Allah pada saat kemudian tetangga kita mau kita bawain golok, ya. Apalagi kita bawain golok sambil takbir. Allahu Akbar, bawanya golok, mau bunuh orang. Itu nggak mengasihi, nggak mungkin gitu ya. Gitu ya. Pengenalan yang utuh akan Allah adalah dia punya kasih, mengasihi sama Allah, mengasihi Allah dan mengasihi sama manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Ilal Al-Kabir, halaman 369, ya, dalam lisan Al-Arabiyah. Rahman adalah kelembutan yang berpadu dengan rasa iba. Kata lainnya adalah kasih, ya. Kasih sayang, ya. Ini kita harus mengerti hakikat kita. Ma'rifat, bisa ma'rifat dengan Allah adalah ketika kita punya kasih. Orang yang tidak punya kasih tidak mungkin mengenal Allah, tidak mungkin. Orang yang penuh kebencian, orang yang maunya menyakiti orang lain, tidak mungkin mengenal Allah, karena Allah bukan Tuhan yang pembenci. Allah itu Tuhan yang maha kasih. Kita harus mengerti di sini, ya. Kalau kita mengutip dari kitab Amsal, ya, ini dari kitab Zabur juga, ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Jadi selain kasih, ya, ada apa? Ada hikmat, ya. Tapi hikmat itu muncul dari apa? Ya. Pengenalan akan Allah adalah pengertian. Dalam surat Ar-Rum ayat 22, di antara tanda-tanda kekuasaan yang menciptakan langit dan bumi ada hikmat, ada pengertian, ya. Berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda bagi orang yang mengetahui, bagi orang yang mengerti, ada tanda-tanda, ya. Jadi orang-orang yang penuh hikmatnya, dia diberikan pengenalan, ya, pengertian, ya, akan Allah, ya. Ma'rifatullah juga artinya apa, ya? Mengetahui siapa Allah, ya, bahwa dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan yang maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Hadid ayat 3. Dalam kitab Injil, dalam kitab Wahyu ayat 22, ayat 3 juga sebutnya, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir, ya. Ini diklaim lagi, ya. Kita mengenal bahwa Allah adalah Alfa dan Omega. Silakan dibaca dalam kitab Wahyu 22 ayat 3, dan Al-Hadid juga ada, ya. Sudah lebih dulu di kitab Wahyu dituliskan, ada beda 500 tahun, ya, baru kemudian Al-Hadid menuliskan tentang itu, gitu. Lalu siapakah Allah, ya? Allah dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, ya. Ini juga tertulis dalam kitab-kitab, dalam Pentateuch, 5 kitab Musa juga ditulis, ya. Dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit, apa yang naik ke sana. Dan ini lagi, ya, dia bersamamu, ya, bersama kamu di mana saja kamu berada. Allahu ana, Allah ada di dalam kita dimanapun kita berada. Masya Allah, ya, ya. Ini kita jadi sorry,
Kita belajar artinya apa? Ayat ini Al-Hadid ayat 4 bercerita bahwa Allah itu omnipresent. Ya, bisa ada di mana saja yang dikehendakinya dia, ya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ya, Allah ada bersama kita. Allahu a'ana. Bahasa Arab, bahasa Ibraninya Immanuel, Allah bersertamu, ya. Ini bicara jelas sekali ya tentang hakikat Allah, ya. Jadi kita harus mengenal Allah dengan utuh, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah untuk apa kita diciptakan? Ya, untuk apa kita diciptakan? Ya. Ada ayat yang menuliskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, katanya. Apakah betul Allah kita itu Tuhan yang gila hormat, yang gila hormat gitu ya? Apakah betul kita hanya diciptakan untuk menyembah dia? Bagaimana ketika Adam dan Hawa ada dalam hadirat Allah? Apakah ada cerita ketika Adam dan Hawa itu harus menyembah Allah? Hakikatnya kita harus mengerti di sini, cari, gali, ya, temukan, ya, di mana hakikatnya. Ya. Tapi dalam kitab nabi-nabi, ya, dalam kitab-kitab di dalam Taurat disebutkan bahwa semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Wow. Bahkan kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Masya Allah. Ya. Yang benar aja. Ya. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan alam semesta. Gunung-gunung tidak pernah lalai menyembah Allah. Tapi kenapa Allah menciptakan kita yang dia tahu pasti lalai menyembah dia? Kenapa? Kenapa? Apa kurang hormatnya buat dia? Apa kurang, ya? Apa kurang Allah itu harus wajib disembah, ya? Apa kurang alam semesta menyembah dia? Apa kurang malaikat menyembah dia? Apa kurang makhluk-makhluk, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan semua menyembah dia? Sampai dia harus menciptakan lagi manusia di hari terakhir hanya untuk menggenapi makhluknya untuk menyembah dia. Wah, itu pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah Allah kita gila hormat? Ya. Tapi ya, dalam kitab nabi-nabi dijelaskan bahwa apa? Bahwa ternyata justru kita diciptakan untuk kemuliaan Allah. Amin. Apakah kambing diciptakan untuk kemuliaan Allah? Tidak. Apakah gunung-gunung diciptakan untuk kemuliaan Allah? Tidak. Apakah ikan tuna diciptakan untuk kemuliaan Allah? Tidak. Ya, tidak ada satupun makhluk yang diciptakan untuk kemuliaan dia kecuali kita. Kenapa begitu? Kenapa kita begitu spesial? Ya. Nah, ini kita harus tahu. Jadi mau mengenal Allah, kita harus mengenal diri kita, ya. Kenapa? Karena penting untuk mengenal. Saya mengutip dari kitab Taurat, ya, kitab yang hari ini masih terjaga sejak pertama kali dituliskan, ya. Dalam Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakan mereka, ya. Jadi kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Masya Allah, ya. Apakah, saya tanya, katanya malaikat itu derajatnya lebih tinggi dari manusia. Saya bilang salah. Ya, kenapa? Karena Allah tidak pernah menciptakan malaikat segambar dan serupa dengan dia. Tidak pernah. Ya. Apakah jin-jin segambar dan serupa dengan tidak ada? Ya. Apakah gunung-gunung alam semesta segambar dan serupa dengan Allah? Tidak ada. Ya. Tidak ada satupun makhluk yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kecuali siapa? Kecuali manusia, ya. Kecuali manusia. Bagaimana kita tahu? Kita buka dalam surat Al-Hijr, ya. Dalam surat Al-Hijr ayat 28 sampai 32. Ini kronik ketika Allah menciptakan manusia, ya. Dituliskan, ya, gitu ya. Memang dalam terjemahannya, ya. Dan diingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat. Jadi Allah berfirman kepada malaikat, ya. Sungguhnya aku menciptakan manusia, ya. Dari tanah liat, kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk, ya. Ya. Dia kumpulkan malaikat dan dia bilang, ya, ya, bagaimana Allah menciptakan manusia? Ini proses yang Allah ceritakan, ya. Lalu dia berkata apa? Maka apabila aku telah samakan, ya, dalam versi pemerintah, ya, versi terjemahan itu menyempurnakan. Nah, tapi kita bahas di sini ayatnya, ya. Faida sawaituhu, ya. Dan apabila, ya, mutassawa, kata sawa itu dari kata mutassawa, ya.
Apa mutassawa atau sawaya ya? Artinya adalah segambar ya. Faida sawaituhu wa nafaqtu fihi miruhi katanya. Dan aku hembuskan ya. Aku hembuskan wa nafaqtu fihi ke dalamnya ya. Ke manusia ini Allah hembuskan miruhi katanya. Rohku kata Allah ya. Allah tidak pernah menciptakan roh dimasukin ke manusia, enggak ada. Enggak begitu ya. Ya. Allah itu langsung hembuskan ke dalam manusia ya. Apa? Rohnya. Miruhi kata Allah ya. Gitu. Masya Allah ya. Hanya kepada manusia Allah menghembuskan rohnya ya. Diciptakan segambar sawatuhu ya. Mutassawa dari katanya ya. Segambar ya. Kemudian dia hembuskan ke dalam kita rohnya. Maka saya berani mengklaim di dalam diri saya ada roh Allah. Di dalam saya ada roh Allah ya. Dan kita harus mengerti ini, konsepsi ini ya. Allah tidak ciptakan roh, lalu masukin ke dalam kita, enggak. Langsung dia hembuskan kepada kita, kepada seluruh manusia. Rohnya dia dalam kita. Makanya kita bisa mengklaim Allah wa'ana. Ada roh Allah di dalam kita. Ya, kita harus klaim, kita harus. Kalau ada orang, enggak boleh lu ngomong begitu, ada roh Allah dalam lu. Daripada ada roh setan di dalam lu kesurupan lu ntar ya. Lebih baik ada roh Allah di dalam kita. Ya. Benar. Gitu ya. Lebih baik ada roh Allah di dalam kita, bukan roh yang lain lagi di dalam kita. Wafaktu, aku hembuskan miruhi, rohku, roh kami kata Allah ya, Masya Allah ya. Dalam sekali. Allah tidak pernah hembuskan rohnya ke dalam ikan tuna. Nggak pernah dia hembuskan rohnya ke kangkung misalnya ya. Kita cincang kangkungnya. Makhluk Allah bukan makhluk Allah. Kangkung makhluk Allah. Ikan tuna makhluk Allah ya. Kita cincang ikannya. Enggak, apakah kita akan dibilang pembantai kangkung? Enggak. Ya. Apa kita bilang pembantai tuna? Enggak. Udah dicincang-cincang, digoreng, masukin minyak panas ya. Disambelin lagi terus kita makan. Masya Allah. Sadis sekali ente. Kenapa? Membantai kangkung dan ikan tuna itu makhluk Allah ya. Tapi satu hal yang harus kita tahu ya, tidak ada roh Allah. Allah tidak pernah menghembuskan rohnya kepada gunung-gunung, nggak pernah menghembuskan rohnya di ikan tuna, di kangkung atau dimanapun juga ya, di kambing, nggak ada ya. Allah hanya menghembuskan rohnya ke dalam manusia. Oleh karena itulah kita segambar dan serupa dengan Allah. Ya, ini dahsyat sekali ya. Kalau kita nggak mengenal hakikat kita nggak pernah tahu ya. Orang nggak berani bilang ya Allah wa'ana, ada Allah di dalamku. Nggak berani. Kenapa? Ya. Kalau saya lebih berani, saya harus klaim ada roh Allah di dalam saya. Daripada ada roh setan, roh iblis, genderuwo dalam kita. Amit-amit, emang baik ya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai gitu loh ya. Lebih baik ada roh Allah di dalam kita dibandingkan roh genderuwo. Ya. Saya kasih tahu makanya ya, gitu. Orang yang tidak mengenal dirinya ya, itu gampang kemasukan setan karena nggak tahu, gitu. Nggak tahu, gampang digoda oleh dunia, gampang digoda oleh iblis karena nggak mengenal hakikatnya dia ya, bahwa ada roh Allah di dalam dirinya. Ya. Ya. Maaf, boleh saya potong dulu nggak Pak? Boleh nanya? Ya, ya jangan nanya dulu dong. Oh gitu Jangan nanti nanya ya. dulu, Bu. Oke, jadi saya hapus ya pertanyaannya. Iya. Udah penasaran. Ya. Udah penasaran. Kata mutas sawa ya, itu artinya segambar ya. Kalau dalam kamus bebas itu ngerti ya, nggak bisa kita sama, kita nggak sama Allah ya. Hakikatnya Allah adalah Khalik dan kita makhluk ya, nggak bisa sama. Tapi ya kita segambar ya dengan Allah ya, mirrorize gitu istilahnya ya. Refleksinya adalah dia ya. Nah, itu dikata mutassawa, kata dasar adalah sawaya ya. Pada hakikatnya ya, kita segambar dan serupa dengan Allah. Kita lebih tinggi derajat kita dibandingkan malaikat, lebih tinggi daripada makhluk manapun juga ya. Kenapa? Hanya kepada kita lah Allah pertama ya menciptakan kita segambar dan serupa dengan. Tidak ada ayat dia menciptakan malaikat segambar dan serupa dengan dia, nggak ada ya. Nggak ada ayat yang menciptakan alam semesta, nggak ada ya. Hanya kepada manusia Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengan dia, dan hanya kepada manusia Allah menghembuskan rohnya ke dalam kita ya. Ini penting lagi ya, ada roh Allah dalam diri saya, adalah Allah dalam Bapak Ibu semua.
Ya, Allah wa'ana, ada roh Allah di dalamku. Pesan ini harus kita klaim ya, agar iblis tidak masuk ke dalam kita, membutakan kita sehingga kita kemudian jadi aneh-aneh ya, jadi mengikuti roh-roh dunia ya. Kita bongkar ini, kita harus kasih tahu ke semua orang, ada roh Allah di dalam kita, ma'rifatullah. Kita harus mengenal Allah yang sebenarnya ya. Nah, kita bisa belajar ya, kita bisa belajar teks-teks asli ya. Walaupun dalam teks-teks terjemahan itu dirubah ayatnya, tapi hari ini kita nggak mungkin menutup teks-teks aslinya. Allah berkata, ya, faida sawaituhu wa faktu fihi miruhi. Waduh, jelas sekali ya. Asyat sekali ayat itu ya. Nah, kalau kita segambar dan serupa dengan Allah ya, dalam kitab Injil kita tahu siapakah gambar dan rupa Allah ya. Dan 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, minaz zulumati ilan nur ya. Dia juga yang membawa terangnya kepada bercahaya dalam hati kita. Di dalam hati kita ada nurullah, ada terang Allah ya, supaya kita boleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus ya. Waduh, dahsyat sekali ya. Jadi kemuliaan Allah ada dalam wajah Kristus ya. Kita tahu bahwa kita diciptakan sejak semula adalah gambar dan serupa dengan wajah Kristus ya. Karena tadi kita diciptakan untuk kemuliaan Allah ya. Sejak semula ya, Nabi Yesaya berkata, kita diciptakan untuk kemuliaan Allah dan wajah kemuliaannya itu adalah ada dalam Kristus ya, Al-Masih ya. Jadi gambar kita adalah sejak semula ya, kita gambar dan serupa dengan Al-Masih ya. Dia adalah wajah kemuliaannya Allah. Subhanallah ya. Ini dahsyat sekali ya. Harus kita ngerti, iblis nggak suka kita tahu ini ya, bahwa kita sejak semula ada segambar dan serupa dengan Allah. Dalam surat Al-Hadid ayat 9, dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang ya. Kita tahu ya, Isa Al-Masih adalah firman Allah. Dia adalah ayat-ayat terang itu ya, kepada hambanya, kepada semua hamba-hamba Tuhan ya. Dia turunkan itu, ayat-ayat terang itu ya, untuk mengeluarkan kamu dari apa? Dari kegelapan kepada cahaya. Bayangkan coba ya, ini ayat surat Al-Hadid ditulis 500 tahun setelah Korintus ditulis ya. Ayatnya sama bicaranya, minaz zulumati ilan nur, minaz zulumati ilan nur ya. Dan sungguh ya, terhadap kamu Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang. Sekali lagi ya, dia begitu penuh kasih. Maha Penyayang. Ayat yang sama dituliskan dalam surat Al-Baqarah ya. Ayat Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Al-Baqarah 257 ya. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah yang mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Waduh ya. Ini konfirmasi gitu ya, bahwa kenapa kita harus dikeluarkan dari gelap menuju cahaya? Nah, ini yang terputus, yang banyak orang kemudian tidak paham gitu ya. Dari awal kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dari awal kita diciptakan dengan hembusan rohnya Allah di dalam diri kita ya. Allah tidak menciptakan roh, dia masukin ke dalam kita, enggak ya. Tapi langsung ya, Allah menghembuskan rohnya. Makanya kita berani mengklaim ya, anak-anak Tuhan berani mengklaim bahwa ada roh Allah dalam diri kita ya. Oleh karena roh kita asal muasalnya datang dari Allah ya, itu langsung dari Allah, maka Allah adalah sumber dari roh kita. Allah adalah sumber hidup kita ya. Oleh karena dia adalah sumber, bahasa Ibraninya dari sumber itu adalah Aba, Bapa. Bahasa Arabnya Ab ya, Abu ya. Bahasa Arabnya. Bahasa Ibraninya Aba. Ya, Bapak, artinya sumber, asal usul. Oleh karena itulah kita berani mengklaim ya, bahwa sumber kita, asal usul kita ya, roh kita berasal dari Allah sendiri dan kita boleh panggil dia Aba, sumber hidup kita, Abi ya, Abu, Bapak ya. Dan kita boleh mengklaim diri kita sebagai apa? Sebagai anak-anak Allah. Masya Allah ya. Ini ya. Jadi kita diciptakan sejak awal itu begitu mulia ya. Itu jadi yang terbaik dari semua yang pernah Allah ciptakan ya. Kita segambar dan serupa. Tapi apa yang terjadi? Kenapa
Allah harus keluarkan kita dari kegelapan. Karena kita tahu kemudian apa yang terjadi. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ya. Adam jatuh ke dalam dosa. Ya. Dan kehilangan kemuliaan Allah. Ketika kehilangan kemuliaan Allah apa? Tidak lagi ada nampak ya wajah terang Kristus itu udah tertutup oleh dosa akibat Adam. Ya. Kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Jadi apa yang terjadi? Ya, dosa membuat manusia tidak bisa ma'rifat dengan Allah. Dosa membuat kita tidak mengenal Allah. Dalam surat Al-Baqarah diceritakan, digelincirkan ya dari keadaannya semula. Keadaan yang semula adalah yang hidup di dalam terangnya Allah dengan kemuliaan, gambar dan serupa dengan Allah, tapi digelincirkan sehingga manusia tidak lagi mengenal dirinya, ya. Kehilangan gambar dirinya dan kehilangan wajah kemuliaan Allah dan tidak lagi mengenal Allah yang sebenarnya. Bahkan dalam surat Thaha ayat 121 disebutkan bahwa Adam itu durhaka kepada Allah dan sesatlah ia. Waduh. Masya Allah ya. Dalam surat Thaha ayat 25-26 ya. Ya. Ini kronik ya, digambarkan bahwa Adam itu buta akhirnya. Ya. Tidak mampu lagi melihat wajah dan kemuliaan Allah. Tidak mampu lagi mengenal Allah yang sebenarnya. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Masya Allah. Ya. Adam ya akan dihimpun dalam keadaan buta. Ya. Tapi Adam kemudian berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpun aku dalam keadaan buta? Padahal aku dulunya adalah orang yang melihat. Ya. Wah, ini dahsyat sekali ya. Dosa membuat kita buta. Sejak itu ya, dosa membuat kita tidak mampu lagi melihat Allah. Ya. Makanya dikatakan Allah itu zahir atau gaib. Orang bertanya, ya, saya harus jawab Allah itu az-zahir. Ya. Enggak, Allah itu gaib. Bagaimana mungkin Allah itu gaib? Dia maha terlihat. Tapi kenapa kita nggak bisa melihat? Bukan Allahnya yang menghilang, tapi elunya yang buta. Gitu. Allah itu maha mutakallimu atau tidak? Maha berfirman, tidak maha berfirman. Kok kita nggak bisa mendengar suara Allah? Bukan Allahnya yang gagu. Kitanya yang budak. Bahasa Nabi bilang begitu. Kenapa? Karena dosa menutupi telinga kita ya, dari kemuliaan Allah. Karena dosa menutupi mata kita sehingga kita jadi orang-orang yang buta. Gitu. Masya Allah ya. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, makanya Ibnu Katsir ya, dalam tafsir untuk surah Thaha ya, dari Mujahid Abu Salih dari As-Suddi, dan dia berkata, ini artinya Adam tidak dapat bersaksi. Ya. Udah nggak bisa lagi Adam itu menyaksikan ya, wajah kemuliaan Allah. Tidak bisa lagi menyaksikan apa-apa. Ya. Dari Ikramah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu berkata, Adam telah menjadi buta melihat segalanya kecuali neraka. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik ya. Kata buta di situ ya, itu disebutnya apa? Amut. Ya, sama dengan kata maut ya, artinya dari kegelapan ya, menuju cahaya. Ya. Dari kegelapan ya, dari terang ya, masuk ke dalam gelap. Gara-gara apa? Gara-gara dosa gitu ya. Nah, makanya dalam surat Al-Fatir ini sama nih, masih bercerita tentang kronik ini ya. 18 sampai 20. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Nggak bisa sama pendosa itu bisa menghapus dosa orang lain. Nggak bisa ya. Sejak itu manusia tidak bisa lagi ya menolong sesamanya untuk menghapus dosa. Tidak bisa ya. Jika seorang yang berat dosanya memanggil orang lain memikul dosanya, dan tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kerabat. Nggak bisa transfer dosa, nggak bisa. Manusia nggak bisa menyelamatkan, nggak bisa. Dan tidaklah sama orang yang buta dengan yang melihat, dan tidak sama pula gelap gulita dengan cahaya. Nggak bisa. Ya. Ya. Berapa dosa yang Adam buat? Masya Allah. Satu dosa aja. Satu dosa dia harus keluar dari kemuliaan Allah. Apa dosanya? Makan buah katanya. Dosa bukan makan buah. Dosa itu melanggar firman Tuhan. Ya. Satu firman. Apa? Jangan makan buah. Dia makan buah kuldi. Ya. Satu firman. Satu dosa harus keluar dari kemuliaan Allah. Kita yang banyak dosa, bagaimana mau masuk? Ya, orang Betawi bilang, muke glente, kagak tahu diri, kagak ukur baju di badan. Kenapa?
Satu dosa aja Adam harus keluar. Ente banyak dosa mau masuk. Nah, Nauzubillah min dzalik. itu. Nggak bisa. Nauzubillah Nggak tahu min diri. dzalik. Nauzubillah. Nggak bisa gitu ya. Nah, kita mengerti sekarang gara-gara dosa kita ada dalam kegelapan. Ada pun dibilang buta ya. Gara-gara dosa. Bahkan Rasul Paulus bercerita ya ketika Isa Al-Masih berkata kepada Paulus dalam kisah para rasul ya. Itu dia berkata, aku mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka yang tinggal di dalam kegelapan. Ya. Jadi ada kuasa gelap ya untuk membuka mata mereka. Supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Masya Allah. Ini pesannya begitu jelas ya. Agar apa? Orang yang tinggal dalam kuasa gelap itu ada dalam kuasa iblis ya. Kenapa? Karena Adam digoda oleh iblis. Ya. Kita harus perintahnya Isa Al-Masih kepada Paulus adalah membuka mata orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang tinggal dalam kegelapan, supaya berbalik ya, dari kegelapan. Ya. Nazulumati ila nur wa sultanan iblisan ilallah. Masya Allah. Ya. Dari kegelapan menuju cahaya, dari kuasa iblis kepada Allah. Jelas sekali pesannya. Ini ditulis ya 500 tahun sebelum Al-Quran ditulis ya. Jelas sekali pesannya. Makanya apa itu ma'rifatullah ya. Bagaimana kita bisa mengenal Allah ya. Beginilah firman Tuhan ya. Dalam kitab Nabi Yeremia 9 ayat 23 beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tapi siapa yang bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Ya, bahwa ia memahami dan ma'rifat dengan aku. Katanya. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Satu-satunya kita boleh bermegah kata Allah apa? Hanya bermegah dalam ma'rifatullah. Ketika kita betul-betul sungguh mengenal Allah. Mengenal Allah yang utuh, yang sebenar-benarnya. Ya. Jadi kemudian apa? Ya. Makanya kemudian ya, ada janji Tuhan ya, mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Ya. Mengeluarkan kita dari apa? Dari kuasa iblis kepada Allah. Ya. Karena dijatuhkan oleh iblis ke dalam dosa. Dosa membuat manusia buta. Ya. Dosa membuat manusia tidak mengenal gambar dirinya, yaitu adalah gambar dan rupa Allah, yaitu adalah Al-Masih. Ya. Jadi dosa membuat kita menjauh dari Allah. Ya. Bahasa Ibrani ya, dari dosa adalah khatat, ya, keluar dari rencananya Allah. Ya. Atau dalam bahasa Arab qat'a, ya, tidak tepat sasaran, ya, keluar dari rencananya Allah. Dalam kitab Nabi Yeremia ya ayat 24 dan Nabi Yeremia bab 24 ayat 7 ya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya, dengan kalbu kita. Ya, bagaimana kita bertobat? Kita mengasihi Allah dengan segenap kalbu kita. Ya, kita mahabbah sama Dia. Ya, dengan segenap jiwa kita, nafas kita, dengan segenap pikiran kita. Ya. Dalam Hosea 6 ayat 3. Ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Begitulah Allah kita. Ya. Digambarkan ya, bahwa Allah adalah yang setia. Ya. Allah kita adalah Allah yang setia. Ya. Yang setia, yang pasti datang, ya, yang selalu datang, ya, yang seperti fajar di pagi hari. Jadi kita satu-satunya cara untuk kita bisa mengenal Allah secara utuh adalah dengan kasih, karena Allah adalah kasih. Dia adalah Ar-Rahman, Dia adalah Ar-Rahim, ya. Satu-satunya cara ya, kita mengenal Allah. Ya, bohong kalau kita dibilang kita mengenal Allah, tapi besoknya kita ngebom tetangga kita, ya.
Bohong kalau dibilang kita mengenal Allah, tapi kemudian kita bawa-bawa pedang sambil takbir menyebut namanya dia, bohong. Itu orang yang tidak mengenal Allah yang sesungguhnya. Tapi orang yang mengenal Allah, itu orang yang hablum minan nas, ya, yang mengasihi sesama manusia. Kenapa? Karena itu sederajat ya dengan yang pertama, apa? Seperti Al-Masih ajarkan ya, tuhibbur rabbul haq wa min kulli nafsika wa min kulli qalbuka wa min kulli fikrika wa min kulli waqwatika. Dan sama dengan itu, hablum minan nas. Kenapa? Karena Allah adalah ya Rahman, ya Rahim. Karena dia adalah Ar-Rahman yang Maha Kasih. Ya. Jadi mungkin itu sharing saya.